Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala babu ahkamid dain. Ya, bab hukum-hukum seputar hutang. Nah, ini terkait ya pembahasannya karena setelah adanya pinjaman, maka orang yang meminjam ini dia dianggap berhutang. Kan begitu? Ya. Jadi tidak mungkin seorang itu dianggap berhutang kalau tidak ada apa? Pinjaman. Karena itu pembahasan sangat munasabah. Penulis setelah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar qard, peminjaman, beliau terangkan juga hukum tentang hutang. Dan di dalam pembahasan penulis ada 12 poin yang kita garis bawahi. Ya. Yang pertama, penagihan hajar taflis pada hutang yang waktu pembayarannya telah ditentukan. Kata penulis rahimahullah, "Wa man lazimahu dainun muajjalun lam yutalab bihi qabla ajalihi." Siapa yang mesti membayar suatu hutang tapi ada temponya, maka tidak boleh diminta hutang itu darinya sebelum temponya. Baik, jadi kalau dia berhutang misalnya 1 juta, dibayar 1 bulan lagi. Maka tidak boleh dia ditagih. Atau tidak harus dia membayar kecuali setelah jatuh temponya. Jelasnya? Kemudian kata Ibnu Qudamah, walam yuhjar alaihi min ajli, dan tidak dihajar karena hal tersebut. Tidak dihajar. Hajar ini dari kata al-hijr, itu bermakna al-mana, menahan. Itu artinya secara bahasa. Adapun secara istilah, hajar di dalam istilah fikih adalah man'ur rajul fit tasarrufi bimalihi. Adalah seorang lelaki ditahan, dilarang untuk bertransaksi atau berbuat dengan hartanya. Jadi hartanya tidak boleh dia berbuat dengannya, membeli, menjual, memberi, menghadiahkan, mewakafkan, tidak boleh. Dihajar dia. Nah, itu mana hajar ya? Nah, ini dari hal yang disyariatkan. Dari hal yang disyariatkan. Dan hajar itu disyariatkan pada 2 hal. Sebab seseorang kalau dihajar, itu dihajar karena 2 perkara. Yang pertama dia dihajar karena kemaslahatan dirinya. Ini hajar bentuk yang pertama. Dihajar karena kemaslahatan dirinya. Seperti anak yatim, orang yang tidak waras, anak kecil. Kalau anak yatim punya harta misalnya, maka dia dihajar terhadap hartanya. Tidak boleh anak yatim ini diambil dari hartanya sendiri, kemudian dia menjual, membeli, berbelanja. Tidak diizinkan. Ini namanya dihajar. Sebab yang memegang hartanya adalah siapa? Adalah walinya. Walinya yang memberikan untuknya kecukupan hariannya dan apa yang dia perlukan. Kenapa dihajar? Tidak boleh dia pegang hartanya sendiri. Untuk kemaslahatannya sendiri. Jangan sampai dia belanjakan hartanya bukan pada tempatnya. Demikian pula orang yang gila. Orang yang waras. Dihajar hartanya dipegang oleh walinya. Tidak boleh dia berbuat dengan hartanya sendiri. Nah, ini dia dihajar. Hartanya di luar kepemilikannya. Seakan-akan di luar kepemilikannya. Seakan-akan sebab dia tidak bisa berbuat dengannya. Dan ini untuk kemaslahatan dirinya. Untuk kemaslahatan dirinya. Kemudian hajar yang kedua, ada hajar untuk kemaslahatan orang lain. Nah, inilah di pembahasan di sini, pembahasan hutang. Jadi dia dihajar untuk kemaslahatan orang-orang yang dia tempati berhutang. Si A misalnya, dia punya rumah. Nilainya 200 juta.
Dia punya mobil. Nilainya 200 juta. Dia punya tanah. Nilainya berapa? 200 juta. Jadi semua hartanya, anggaplah nilainya berapa? 600 juta. Tapi dia berhutang kepada 5 orang. Iya. Pada setiap orangnya dia berhutang 200 juta. Jadi hutangnya semuanya berapa? 1 miliar. Baik. Hutangnya lebih banyak daripada apa? Daripada hartanya. Jadi kalau 5 orang ini menuntut supaya dibayar, diadukan ke pengadilan, maka pengadilan boleh untuk menahan orang ini tidak berbuat kepada hartanya. Dibekukan harta itu. Untuk apa? Untuk memenuhi hak orang-orang yang berhutang kepadanya. Jelas ya? Baik. Nah ini yang dibahas di sini oleh Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah tegaskan ya, kalau hutangnya belum jatuh tempo, belum bisa dihajar. Ya kalau misalnya berhutang 1 M misalnya, tapi jaraknya nanti setahun lagi, ya, dan waktu berjalan masih 3 bulan, ya, ini belum boleh dihajar. Belum boleh dihajar. Jelas ya? Kemudian kata beliau, walam yahilla bitaflisihi, dan tidak halal ditaflis, dibangkrutkan. Ya, dibangkrutkan dalam artian diambil semua hartanya. Wala bimautihi. Ya. Kemudian kata beliau, tidak boleh pula dituntut utangnya walaupun dia sudah meninggal. Ya. Idza wasaqahu al-warathatu birahnin aw katil. Apabila ahli waris memberikan rahan, jaminan, atau memberikan kafil, ada kafalah yang menanggung jawab, yang bertanggung jawab. Iya. Baik. Jadi di sini penulis memberikan tambahan ya, penjelasan. Kalau misalnya ada seorang yang meninggal, ya, dan hutangnya belum jatuh tempo. Si A berhutang dari si B 100 juta, dibayar 1 tahun lagi. Di pertengahan tahun si A meninggal. Si A meninggal. Maka ketika meninggal, si A, si B belum boleh menuntut kepada ahli warisnya. Karena memang hutangnya belum apa? Belum jatuh tempo. Apabila si ahli waris memberikan rahan. Ya, dia berikan apa? Jaminan. Harus dikasih jaminan. Siapa tahu ahli waris semua harta dia jual, tidak ada yang disisakan, mau dibayar pakai apa? Kan begitu. Maka kalau diberi jaminan, tidak ada masalah. Atau diberi kafil, dia datangkan orang yang siap bertanggung jawab. Andai kata misalnya ahli waris tidak membayar hutang ayahnya atau hutang orang yang dia warisi, maka ada kafil yang bertanggung jawab akan membayarkan. Jelasnya? Nah, kalau ada kafilnya boleh saja. Atau kalau ada kafilnya belum boleh ditagih. Dibiarkan sampai 1 tahun. Artinya kalau tidak ada rahannya, tidak ada jaminannya, atau tidak ada kafilnya, maka di sini boleh bagi pemilik piutang untuk menagih walaupun belum jatuh tempo. Karena memang dari hak dirinya. Ya, harta orang itu sedang akan dibagi, akan dihabiskan. Kalau dia tidak mengambil haknya, maka ini akan apa? Membahayakan dirinya. Baik. Kemudian kata beliau, wa in arada safaran yahillu qabla muddatihi. Awil ghazwa tatawuan fali gharimihi man'uhu illa ayyuwassaqa bidzalik. Ini berikutnya ya, tentang peminjam ingin melakukan perjalanan. Ya, demikian pula kalau dia ingin melakukan perjalanan dan hutangnya sudah dekat akan jatuh tempo. Sebentar lagi jatuh tempo. Atau dia ingin pergi berperan sunnah. Perannya apa? Sunnah ya, kalau wajib lain lagi. Tidak ada urusan dengan apa? Si penghutang kalau yang wajib. Sebab yang wajibnya kepada Allah dan pembelaan terhadap kaum muslimin secara umum itu lebih didahulukan daripada kewajiban terhadap satu orang saja. Karena itu jihad yang sifatnya fardu ain, ya,
Dan sifatnya wajib, itu boleh keluar walaupun tidak minta izin kepada orang yang dia berhutang. Tapi kalau jihadnya sunnah saja, dia harus minta izin. Karena itu kata Ibnu Qudamah, fali gharimihi man'uhu. Bagi orang yang dia tempati berhutang, boleh dia untuk menahannya. Si A ingin melakukan perjalanan. Sepekan lagi jatuh tempo hutangnya. Ya. Si B, orang yang meminjamkannya, memberikan hutang kepadanya, berhak untuk menahannya. Dia berkata, tidak boleh kamu melakukan perjalanan. Sebelum apa? Melunasi hutangnya. Sebab dia khawatirkan dia akan apa? Ya. Dia kabur dari tanggung jawabnya. Baik. Dan ini dilakukan ya di sebagian negara. Kalau di negeri Islam, ini biasanya orang yang seperti ini dilarang, dicekal untuk keluar negeri. Ya. Kalau sudah masuk urusannya pengadilan, bahwa si fulan berhutang dan si penuntutnya, ya, si pemilik piutang meminta kepada pengadilan supaya dia ditahan, maka orang tersebut tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri. Jelas ya? Jadi bagus ya dari penerapan hukum-hukum syar'i. Ya, berbeda dengan sekarang ini. Ya. Dia berhutang berapapun bebas kemana-mana. Bahkan tempat bersembunyi memang di luar negeri. Ya. Nah, jadi budaya berhutang, ya, menipu, korupsi, ya, menjadi hal yang biasa. Sebab memang hukum-hukum yang diterapkan adalah hukum-hukum yang mendukung orang-orang yang seperti itu. Iya. Daripada bekerja 10 tahun capek-capek, gajinya hanya 2 juta, 5 juta satu bulan, mending saya korupsi banyak-banyak. Ya, korupsi 10 miliar palingan di penjara 2 tahun keluar. Ya, itu pun di penjara enak, diberi makan. Ya, banyak waktu tidak kerja. Nah, ini pikiran ya dari banyak orang yang melakukannya. Nah, karena itu dari hukum-hukum syar'i yang tidak ditegakkan, ini akan menimbulkan banyaknya kerusakan. Banyaknya kerusakan. Nah itu perhatikan ya dari uraian-uraian hukum-hukum di dalam syar'i, ini betul-betul menjaga hak setiap orang dijaga. Ya. Sehingga tidak akan terjadi kezaliman dan tercipta kestabilan, ketenangan, ya, dan keadilan di tengah manusia. Baik. Kemudian kata beliau, dan ini pembahasan keberapa ini? Pembahasan yang kelima ya. Atau pembahasan yang keempat, bila utang seorang yang kesulitan telah jatuh tempo. Kata beliau, wa in kana halan ala mu'sirin wajaba indaruhu. Iya. Apabila hutang tersebut telah jatuh tempo terhadap seorang yang mu'sir, dia kesusahan, tapi sudah jatuh tempo. Apa yang dilakukan? Wajib indaruhu. Wajib untuk diberi waktu luang. Karena Allah berfirman, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia adalah orang yang kesusahan, maka beri waktu luang sampai waktu dia mudah. Waktu yang dia mudah. Baik. Jadi ini keadilan di dalam syariat kita ya. Bukannya orang yang diberi piutang, kemudian begitu jatuh tempo dia tidak mampu, betul-betul dia tidak punya kemampuan, justru ditambah apa? Ditambah beban. Iya. Ditambah bebannya. Dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, karena itu diharamkan riba. Jahiliyah dan riba jahiliyah, ketika jatuh tempo sudah disuruh bayar atau tidak, ditambah hutangnya. Nah, dan ini dari riba jahiliyah yang sudah kita terangkan. Baik. Jadi harusnya diberi penungguan, diberi waktu luang. Dan kalau dia beri waktu luang, maka ini dari amalan yang sangat salih yang dia kerjakan. Ya, salah satu dari orang yang diteduhi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hari tatkala tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ya mungkin ada yang berkata, loh, kalau diberi waktu luang bagaimana kalau dia main-main? Ya. Nah, di sini Ibnu Qudamah menerangkan ya, bagaimana ketentuan lengkapnya.
Jadi kaidah umumnya kalau dia kesusahan, benar dia kesulitan, ya, maka wajib diberikan waktu luang. Karena itu Ibnu Qudamah bahas setelahnya, bagaimana mengetahui kebenaran pengakuan orang yang mengaku sedang kesulitan. Dari mana kita tahu? Ibnu Qudamah jelaskan. Fa'inid da'a. Iya. Kata beliau, fa'inid da'a al-i'sara hullifa wa khulliya sabiluhu. Illa yu'rafa lahu malun qabla dhalik fala yuqbalu qawluhu illa bibayyinah. Iya. Kata Ibnu Qudamah, kalau dia mengaku kesulitan, maka dia diminta bersumpah. Iya. Bahwa dia sedang kesulitan. Minta saja bersumpah. Ya. Kalau dia bersumpah, maka dibiarkan jalannya. Seorang muslim asalnya diterima apa? Ucapannya yang dia tegaskan dengan sumpah. Kecuali kalau diketahui dia punya harta sebelumnya. Tidak diterima ucapannya. Illa bibayyinah, kecuali dengan bayyinah. Dengan kejelasan. Iya. Si fulan punya, dia punya hutang. 50 juta. Ketika ditagih, dia katakan, saya tidak punya duit. Ya. Tapi ada mobil baru, parkir di depan rumahnya. Ya. Jelas ya? Bagaimana caranya Anda punya uang? Tidak ada mobil baru depan rumahnya parkir. Baik. Jadi kalau diketahui dia punya harta, ditanya, diminta kejelasan. Tidak diterima ucapannya. Ya. Kecuali kalau dia bawakan bayyinah. Oh, itu mobil baru itu bukan milik saya. Ya. Itu milik istri saya. Misalnya. Ya, dan ini diterima ya, sebab hartanya istri bukan harta suami. Ya. Jelas ya? Kalau memang dipastikan itu harta istri, ya, betul harta istrinya, ya tidak ada masalah, itu haknya istri. Suami tidak punya hak di harta istri. Kecuali kalau hila istrinya dia kasih harta, ini ambil saja, anggap saja milik kamu. Ya, kemudian dia bilang itu harta istri, ya istri berkata betul itu harta saya, dia tidak bohong, karena dikasih oleh suaminya. Nah, ini hila saja ya, hanya akal-akalan untuk lari. Ya. Tapi kalau memang betul istri misalnya dapat warisan, ya, kemudian dia beli mobil untuk dirinya, ya itu memang hak istri, suami tidak punya hak di dalamnya. Ya, tidak boleh si pengutang menuntut ya hak istri seseorang, sebab itu bukan hak si suami yang terkait langsung dengannya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan masalah tuntut menuntut sudah, ini sebenarnya kaitannya di pengadilan. Ya, hanya saja Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana prosesnya di sini. Untuk memastikan bahwa orang ini sedang kesusahan. Baik itu kalau dia kesusahan. Kemudian kata beliau, fa in kana musiran bihi lazimahu wafa'uhu. Bagaimana kalau dia orang yang sebenarnya ada kelapangan? Ya. Jadi kalau dia lapang, kewajibannya adalah dia lunasi hutangnya. Itu kewajibannya. Orang lapang tidak mau melunasi. Ya. Maka ini tentunya adalah orang yang berbuat zalim. Karena itu kata Ibnu Qudamah, fa in aba, kalau dia tidak mau melunasi, hubisa hatta yufihi. Ya. Kalau dia tidak mau melunasinya, dia pun dikurung, dipenjara hatta yufiyahu, sampai dia melunasinya. Ya. Siapa yang memenjaranya? Yang memenjaranya siapa? Si pemilik piutang. Ada misalnya berutang sama saya, dia tidak bayar, saya penjara dia di rumah. Ya, tidak ya, ini kaitannya dengan mana? Ya, pemerintah ya. Ya, karena itu tidak boleh misalnya ada yang berkata, ada orang yang berutang kepada saya, bagaimana kalau saya sita motornya? Ya, dia sendiri yang pergi ambil motornya di rumah orang itu, dia sita, dia bawa pulang. Ya, boleh atau tidak ini? Ini tidak diperbolehkan ya. Ya, sebab bukan haknya. Kalau dia bawa ke pengadilan, pengadilan yang menyita, itu tidak ada masalah. Ya, sebab kalau orang itu mau berkelahi, berkelahinya dengan siapa? Pengadilan. Tapi kalau dia yang pergi menyitanya, nah ini bisa terjadi apa? Percekcokan, perkelahian. Dan ini tidak diperbolehkan. Baik. Jadi kalau dia tidak mau,
dia dipenjara. Ya, sampai dia melunasi. Nah, ini berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajidi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah." Ya. Pengunduran dari orang yang mampu, orang yang memiliki kelapangan, pengunduran yang dia lakukan itu adalah kezaliman yang menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan untuk mendapat siksaan atau mendapat hukuman. Jelasnya? Jadi kalau dia berhutang seperti itu, dia tidak mau bayar, dia dipenjara oleh qadhi. Ya, dia dipenjara sampai dia lunasi. Kalau dia tidak mau melunasinya, maka qadhi boleh untuk menghajar hartanya. Mengambil dari hartanya, dijual secara paksa untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Sebab ini orang yang memiliki. Baik. Ini ketentuannya ya. Dan perhatikan bagaimana syariat kita memberikan hal yang jelas di dalam perkara yang seperti ini. Iya. Selesai sudah tentang memenjarakan pengutang. Ya. Kemudian di sini penulis membahas tentang hajar. Walaupun saya sudah beri definisi tadi ya. Kata Ibnu Qudamah, "Fa in kana maluhu la yafi bihi kullahu." Fa in kana maluhu la yafi bihi kullihi fa sa'ala qurama'uhu al-hakim al-hajar alayhi lazimathu ijabatuhum. Ya. Apabila harta orang itu tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya, kemudian orang-orang yang dirugikan ini, orang-orang yang ditempati berhutang, mereka meminta kepada hakim, kepada qadhi atau kepada pemerintah untuk menghajar orang tersebut, maka permintaan mereka wajib untuk dijawab, dipenuhi. Iya. Pemerintah wajib untuk apa? Memenuhi permintaan mereka. Fa in hajara alaihi lam yajuz tasarrufuhu fi malihi. Kalau mereka dihajar, kalau ternyata si qadhi sudah menjatuhkan hukum hajar, maka dia tidak boleh bertasarruf pada hartanya. Tidak boleh dia berbuat pada apa? Pada hartanya. Jadi harta itu seakan-akan ya dia di luar kepemilikannya, sebab dia dilarang membeli, dilarang menjual, ya, dilarang menghibahkan, dilarang menggadaikan, dilarang mewakafkan, dilarang berbuat apapun pada hartanya. Ya, setelah dia dihajar. Jelas ya? Baik. Ini ketentuan tentang hukum hajar. Dan pembahasan hajar ini termasuk ya dari hukum-hukum syariat yang penting di dalam menyelesaikan silang pendapat di tengah manusia yang terjadi hubungan hutang mengutang di tengah mereka. Baik. Kemudian kata beliau, walam yuqbal iqraruhu alaihi. Ini konsekuensi dari hajar ya. Kalau sudah dihajar, pertama tidak boleh dia berbuat pada hartanya. Kemudian yang kedua, lam yuqbal iqraruhu alaihi. Tidak boleh diterima ikrarnya di atas harta. Misalnya dia berkata setelah dia dihajar, oh sebentar, harta saya itu sebagiannya adalah milik si fulan. Ini tidak diterima. Atau kalau dia berkata, harta saya itu sebagiannya hanya titipan dari miliknya si fulan. Ini juga tidak diterima. Jelasnya? Tidak diterima ikrarnya. Iya. Wa yatawalla al-hakimu qada'a dainihi. Dan al-hakimlah yang memimpin pelunasan hutangnya. Jadi ini urusannya ke pengadilan. Kalau hartanya sudah dihajar, ya biasanya pengadilan akan mengirim tim untuk memeriksa harta tersebut berapa jumlahnya. Ya kalau sekarang ini diperiksa semua, berapa rekeningnya, berapa isi rumahnya dan seterusnya. Ya. Setelah dipastikan hartanya jumlahnya semuanya sekian, barulah masuk ke qadhi. Ya. Dan tentunya di dalam hajar itu akan dipilah nanti ya. Kalau misalnya dia punya rumahnya kalau itu tempat tinggalnya hanya itu, tidak boleh dijual. Ya. Kalau misalnya di dalam rumahnya banyak pakaian,
Maka pakaian yang merupakan keperluan pokoknya tidak boleh dijual. Yang lainnya tidak ada masalah dijual. Demikian pula perabot rumah tangganya. Hal yang merupakan keperluan sehariannya tidak boleh dijual. Jadi nanti qadhi akan merinci yang mana yang boleh dijual dan yang mana yang tidak boleh dijual. Setelah lengkap semuanya, barulah dibayar hutang orang-orang yang memiliki piutang terhadap orang tersebut. Ya. Jadi para pemilik piutang ini dilunasi oleh al-qadhi. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada sebagian orang yang berhutang. Ya, beliau menghajar hartanya, kemudian Umar berkata, "Man kana lahu syai'un falyatina hatta naqsima malahu bainahum." Siapa yang punya piutang terhadap orang ini, kata Umar, hendaknya datang kepada kami. Kami akan bagikan untuk mereka harta orang ini. Ya. Baik. Jadi harta orang yang akan dibagi di tengah orang-orang yang ditempati berhutang oleh orang yang dihajar tersebut. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang konsekuensi hajar. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan beberapa ketentuan seputar penyelesaian hak-hak pemilik piutang terhadap harta orang yang dihajar. Ya. Jadi sekarang orang yang berhutang itu kan banyak keadaan. Mungkin saja yang berhutang tersebut ada hutangnya dalam bentuk barang. Ya. Dan mungkin orang yang memberi piutang ada piutangnya dalam bentuk duit. Dan mungkin piutang tersebut ada dalam bentuk perugian barang yang belum dibayar oleh orang tersebut. Ya, banyak bentuknya. Jelas ya? Banyak bentuknya. Nah, karena itu Ibnu Qudamah di sini memberikan tuntunan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yabda'u biman lahu arsyu jinayatin min raqiqihi fa yadfa'u ilaihi min arsyiha aw qimatil jani. Iya. Kata beliau, dimulai hakim al-qadhi memulai dari orang yang memiliki arsyul jinayah. Ya, jadi si muflis ini orang yang dihajar namanya muflis ya. Dia orang yang bangkrut. Ya, dianggap bangkrut atau dianggap tidak punya duit. Jadi si muflis ini ya, dia pernah berbuat jinayah terhadap budak orang lain. Ya, atau dia punya budak dan budaknya berbuat jinayah kepada budak orang lain. Sehingga dia wajib menanggungnya. Anggaplah misalnya dari jinayah tersebut, ya arsyul jinayah, beban dari jinayah itu harus dia bayar berapa? 10 juta. Ya. Maka kalau dia memiliki harta, dimulai dulu membayar arsyul jinayah. Nah, jelas ya? Itu yang dia lakukan. Fayadfa ilaihi min arsyiha au qimatil jani. Maka dia pun bayar kepadanya dari arsy-nya, dari harga jinayahnya, atau kalau misalnya dia tidak bayar arsy jinayah itu, maka dia boleh bayar dari qimahnya. Dia lihat yang mana yang paling sedikit dari dua nilainya, itu yang dia bayar. Baik. Kenapa didahulukan memulai ini? Sebab ini berkaitan dengan harta itu sendiri. Berkaitan dengan apa? Harta itu sendiri. Karena itu dalam penyelesaian ini lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua kata Ibnu Qudamah. Iya. Tsumma biman lahu rahnun fayadfa ilaihi aqallal amrayni min dainihi. Iya. Au thamani rahnihi. Walahu uswatul ghurama fi baqiyati dainihi. Nah, kata Ibnu Qudamah, atau kemudian setelah itu dia mulai kepada orang yang memiliki rahan. Ya. Sebab rahan ini jaminan sudah ada di tangan si pemilik piutang. Iya. Dimulai dari rahan dulu, diselesaikan. Fayadfa alahu, maka dibayar untuknya aqallal amrayni min dainihi. Dari harta semuanya boleh dia bayar langsung hutangnya, atau rahannya itu
Dia kasih rahannya saya, nanti dia lunasi dari rahan tersebut. Iya. Dia lunasi dari rahan tersebut. Nah. Kemudian kata beliau, walahu uswatul gharama fi baqiyati dainihi. Iya. Kemudian dia berikan selebihnya itu pada al-gharama yang lainnya. Ya. Jadi ada dua pilihan di sini ya, ketika sudah dihajar hartanya dan ada rahan. Misalnya hartanya semuanya 500 juta. Dan orang ini salah satunya dari penuntut, ya, dia memberikan pinjaman kepada si muflis duit 100 juta dengan jaminan sebuah mobil. Jelas ya? Maka di sini hakim boleh dia bayar 100 juta itu dari dari uang yang ada terkumpul, dan boleh dia bayar 100 juta itu dengan menjual mobilnya. Dia berikan mobil, dia jual. Tapi dia lihat yang paling sedikitnya. Andai kata mobil itu harganya 200 juta, maka jangan diberi mobil. Tapi dibayar dari apa? Dibayar dari uang. Ya. Kalaupun diberi pakai mobil, maka lebih dari mobil itu, ya, setelah dilunasi hutangnya, lebihnya dikembalikan. Dan dibagi kepada siapa? Kepada gharama yang lainnya. Kepada orang-orang yang menuntut yang lainnya. Baik. Ini ketentuan yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, "Tsumma man wajada mata'ahu alladhi ba'ahu bi'ainihi." Ya. Kemudian diberikan kepada orang yang menemukan barang yang dia jual itu sendiri. Lam yaflat ba'duhu, yang belum rusak sebagiannya. Walam yazid ziyadatan muttasilah, dan belum bersambung dengan tambahan yang bersambung. Walam ya'khud min thamanihi syai'an. Ya, dan dia belum mengambil harganya sama sekali. Falahu akhdhuhu. Maka dia boleh mengambilnya. Nah, ini yang ketiga ya. Sekarang kalau ternyata sebagian orang yang hadir di situ, sebagian orang yang menuntut piutang kepada si muflis ini, menemukan barang yang dia berikan. Sebagian orang misalnya berkata, ini si muflis, ya, saya beri mobil, dia pinjam dari saya sebuah mobil misalnya. Ya. Kemudian setelah hakim menghajar seluruh hartanya, diketemukan dari hartanya ada mobil itu. Ada mobil tersebut. Maka Ibnu Qudamah berkata, dia boleh mengambil apa? Mengambil mobilnya, tapi dengan beberapa syarat. Pembolehannya dengan apa? Beberapa syarat. Iya, di sini diterangkan syarat-syaratnya ya. Sebelum saya bahas syarat-syaratnya, saya baca dulu dalil yang disebut oleh Ibnu Qudamah tentang bolehnya mengambil barangnya sendiri yang diketemukan di tengah harta orang yang berhutang ini. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka mata'ahu bi'ainihi inda insanin qad aflas fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapati hartanya bi'ainihi, pada zat harta itu sendiri, inda insanin qad aflas, pada seorang manusia yang dia sudah muflis, seorang yang sudah apa? Sudah bangkrut, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia yang paling berhak dengan harta itu di atas selainnya. Jadi ini dalil umum ya. Jadi siapa yang menuntut orang yang bangkrut, kemudian hartanya itu sendiri dia dapatkan, ada di situ, maka dia yang paling berhak. Andai kata misalnya harta orang ini cuma mobil saja, dan ada uang 20 juta. Ya. Dan yang menuntutnya banyak orang. Tapi ternyata mobil ini milik salah seorang dari mereka yang menuntut. Maka yang paling berhak, walaupun hartanya cuma mobil ini, yang paling berhak siapa? Adalah pemiliknya. Ya, tapi disyaratkan ya, pada orang yang memiliki hartanya itu sendiri, ya, atau orang yang mendapatkan harta miliknya itu, disyaratkan padanya beberapa syarat. Ya.
Syarat yang pertama, dia ketemukan harta itu masih di keadaannya. Ya. Belum rusak. Tapi Ibnu Qudamah menjelaskan, ya, belum rusak sampai 1/2-nya. Ini syarat pertama ya. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan dia tidak bertambah dengan pertambahan yang bersambung. Ya. Kalau mobil tidak ada masalah ya, misalnya seorang diutangkan mobil. Tapi mobil ini sudah diberikan aksesoris yang banyak. Sudah ada tape-nya, sudah ada lampu-lampunya, sudah ada macam-macam aksesorisnya sudah. Jelas ya? Aksesoris ini tidak ada masalah. Dia harta tidak bersambung. Boleh dicabut semua itu aksesoris. Ya, aksesorisnya dia apa? Dijual. Tapi kalau dia bersambung, ini tidak boleh lagi. Contoh misalnya, ya, dia pinjamkan sapi. Sapinya betul, dia kasih tanda. Ketika dia pinjamkan, dia kasih tanda. Ya. Dia ketemukan sapi itu dengan tanda tersebut. Tapi sapinya, ya, sudah lebih gemuk. Ini bertambah atau tidak? Bertambah. Dan pertambahannya bersambung atau tidak? Ya, bersambung ya. Nah, tidak mungkin dagingnya, sudah lebih 10 kilo. Saya potong saja kakinya. Ya. Tidak mungkin. Sebab ini pertambahan bersambung. Ya, kalau dia ada pertambahan bersambung, tidak boleh diambil ini hartanya. Sebab ini artinya bukan harta dia sebenarnya, sudah bersambung. Bukan lagi di keadaan hartanya ketika apa? Ketika dia berikan. Ya, kemudian syarat yang ketiga, si penuntut ini belum mengambil dari harganya. Kalau misalnya mobil tadi, dia berikan pinjaman mobil, tapi ternyata dia sudah ambil sebagian harga, ini tidak boleh lagi diambil mobilnya. Karena sudah diambil apa? Sebagian harga. Kecuali kalau dia belum mengambil apapun, nah ini diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, disyaratkan bahwa harta tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain. Tidak berkaitan dengan apa? Hak orang lain. Iya. Jadi kalau dia sudah berkaitan dengan orang lain, setelah mobil ini diberikan kepada orang tersebut, dipinjam oleh orang tersebut, dipakai modal usaha misalnya. Kemudian mobil ini dia sudah gadaikan. Atau mobil tersebut dia sudah jual lagi. Atau mobil tersebut sudah dia hibahkan. Nah, ini sudah terkait dengan hak orang lain namanya. Kalau dia sudah terkait dengan hak orang lain, maka di sini tidak boleh lagi dia apa? Diambil hartanya. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan si muflis ini masih hidup. Kalau dia masih hidup, tidak ada masalah. Orang yang bangkrut ini. So, kalau dia masih hidup, bisa diminta kejelasan. Benar hartanya atau tidak. Dimintai kejelasan. Tapi kalau dia sudah mati, maka ini kembali kepada seluruh harta yang lain. Ya, digabungkan kepada seluruh harta, dihitung secara keseluruhan, secara total. Kemudian dibagi di antara orang-orang yang menuntutnya. Baik. Selesai sudah ya. Sini pembahasan tentang bagaimana ketentuan seputar penyelesaian hak pemilik piutang. Ya. Atau ditutup di sini oleh Ibnu Qudamah, beliau berkata, setelah menjelaskan urutan, jadi urutannya yang pertama, jadi kalau misalnya ada orang yang muflis, bangkrut, hartanya sudah dihajar oleh hakim, sudah dikumpul semua, dihitung nilainya, kemudian didatangkan orang-orang yang menuntutnya, maka yang paling pertama diselesaikan adalah orang yang tuntutannya berkaitan dengan harta itu sendiri secara langsung. Ya. Kemudian yang kedua yang dia selesaikan adalah orang yang memiliki rahan, memiliki barang gadaian, diberi barang gadaian dari harta orang tersebut. Ya, sebab rahan itu ketika diberikan, misalnya ayah, dia meminjamkan barang ke saya. Ya. Atau saya misalnya berhutang kepada si A. Saya berhutang kepada si A. Ketika saya berhutang, saya beri jaminan motor. Jelas ya? Begitu saya bangkrut misalnya, kemudian dihajar, maka motor ini bukan milik si A, tapi milik siapa? Milik saya. Walaupun saya jaminkan, tapi tetap masuk ke milik saya. Karena itu akan datang nanti pembahasan rahan.
bahwa rahan itu tidak boleh dijual kecuali dengan seizin siapa? Pemiliknya. Ini akan kita bahas. Baik, jadi yang kedua yang didahulukan ditunaikan adalah yang memiliki rahan. Kemudian yang ketiga yang didahulukan ditunaikan adalah orang yang mendapatkan barangnya sendiri. Iya. Di tengah harta orang yang dituntut. Setelah itu, ya setelah 3 urutan ini, maka seluruh hartanya dibagi. Yuqassamul baqi bainal ghurama ala qadri duyunihim. Maka dibagilah sisanya itu di antara para penuntut, orang-orang yang dirugikan atau orang-orang yang dia tempati berhutang sesuai dengan kadar piutang mereka masing-masing. Sesuai dengan kadar piutangnya masing-masing. Baik. Kemudian setelah menjelaskan ini, Ibnu Qudamah menerangkan tentang nafkah orang yang dihajar. Kata beliau rahimahullah, iya. Wa yattafiqu, sini ada keliruan sedikit ya. Tertulis wa yattafiqu 'alal muflis wa man talzamuhum qanatuhu min malihi. Ya, di sebagian cetakan wa yunfaqu 'alal muflis, dan itu lebih benar ya. Wa yunfaqu 'alal muflis wa 'ala man talzamuhu mu'natuhu min malihi ila ayyuqassam. Ya, sekarang nafkahnya orang yang dihajar ini, si muflis, nafkahnya bagaimana? Ya. Nafkahnya itu ditanggung, diberikan infak terhadapnya. Demikian pula orang yang berada di dalam tanggung jawabnya. Nanti kata si muflis dia punya anak 1 orang, dia punya istri 1 orang, maka anak dan istrinya ikut ditanggung nafkahnya selama hartanya dihajar. Mimalihi dari hartanya ila ayyuqassam. Ditanggung nafkahnya dari hartanya sendiri sampai dibagi seluruh harta itu. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang sumpah terhadap suatu hak bagi orang yang dihajar. Kata beliau, wa in wajaba lahu haqqun bi syahidin fa ba ay yahlif lam yakun li ghuramaihi ay yahlifu. Ya, kalau misalnya dia memiliki suatu hak dengan satu sumpah. Ya, kemudian dia tidak mau bersumpah, maka ghuramanya, orang-orang yang menuntutnya tidak boleh tidak ada hak untuk bersumpah bagi mereka. Baik. Ya, sekarang ini menjadi masalah, orang yang dihajar ini perlu dikumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya. Dimanapun dia punya sumber harta, dikumpulkan untuk apa? Untuk dia bayar hutangnya. Nah, tiba suatu keadaan, ada orang yang mempersaksikan bahwa si fulan yang dihajar ini, dia punya duit 50 juta kepada si B sana. Tapi saksinya cuma 1 orang. Yang seperti ini kan harus berapa saksi? Harus 2. Dan dia sendiri tidak mau mempersaksikan si pemilik harta. Ya, kalau dia tidak mau mempersaksikan, tidak boleh dipaksa. Ya, dan ghuramanya tidak boleh bersumpah di sini. Oh, kami bersumpah saja untuk menunjukkan bahwa ada hartanya di pihak lain. Tidak. Ya, selesai di sini ya pembahasan tentang masalah hukum-hukum seputar hutang. Ya, dan di dalam pembahasan ini penulis memasukkan pembahasan hajar ya. Dan kebanyakan orang-orang yang menulis di fikih, hajar itu diberi pembahasan tersendiri. Diberi pembahasan tersendiri. Tapi penulis memasukkannya di sini. Karena memang ya pembahasan hajar itu 2 macam. Ada hajar untuk hak dirinya sendiri dan ada hajar untuk hak orang lain. Nah, di sini berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian penulis rahimahullah taala berpindah kepada pembahasan yang lainnya.